Ya, selamat pagi, bisa Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Togi Sinaga. Dan saya Angelika Deva Gam. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang dakwaan dengan terdakwa Ferdi Sambo dan kawan-kawan terkait perkara pembunuhan Brigadir Yosua Nofriansah Huta Barat alias Brigadir Yosua. Ya, bisa untuk mengetahui situasi terkini jelang sidang perdana Ferdi Sambo CS, kita sudah terhubung dengan Esra Ambarita di bagian dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Esra, bagaimana kondisi terkini di bagian PN Jakarta Selatan pagi hari ini? Ya, selamat pagi Togi dan juga Agi. Terkait persiapan menjelang sidang perdana dari Ferdi Sambo dan para terdakwa lainnya ini sudah dipersiapkan dengan baik, di mana sejak pagi kami memantau untuk di sisi luar maupun sisi dalam ini sudah disiagakan ratusan personil dari kepolisian untuk mengatur arus lalu lintas maupun nanti siapa-siapa saja yang masuk ke dalam ruang sidang, mengingat memang kapasitas untuk ruang sidang ini hanya untuk 40 sampai 50 orang saja. Jadi ini sangat dibatasi atau hanya pada undangan tertentu saja. Hanya saja untuk masyarakat maupun nantinya pihak-pihak seperti awak media yang ingin menyaksikan secara langsung bisa langsung melihat layar di berbagai titik yang sudah dipasang di area PN Jakarta Selatan ini dan juga menyaksikannya secara streaming. Dan untuk diketahui bahwa sidang pun akan dimulai pukul 10 pagi nanti, dan saat ini kami masih menunggu kedatangan dari para terdakwa. Rencananya 5 menit lagi akan segera sampai di tempat kami mengabarkan. Dan saat ini pun dari pihak pengamanan sudah berjalan, maksud kami sudah mulai masuk untuk mengamankan dari kedatangan para terdakwa. Kembali kepada Anda, Togi, Angel. Ya Angel, mungkin siapa saja yang sudah terlihat hadir di PN Jakarta Selatan pagi hari ini? Esra? Ya, Togi dan Angel, terkait siapa saja yang datang ini belum terkonfirmasi karena memang sampai saat ini kami masih menunggu dari para terdakwa. Hanya saja jika saya memantau ini dari para tim khusus, maksud kami dari para mobil patroli sudah berdatangan, dan ini mungkin para terdakwa sudah datang. Pemirsa bisa melihat ke belakang saya, dan saat ini awak media tengah berusaha untuk melihat para terdakwa yang datang ke PN Negeri Jakarta Selatan ini. Dan kami pun mencoba untuk melihat secara langsung karena ada pengawalan ketat yang langsung dilakukan dari para petugas. Kembali kepada Anda, Togi, Angel. Ya. Baik, sementara di bagian depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kita sudah terhubung dengan Lisa Oktaviani. Ya, selamat pagi Lisa. Baik, Misa, ini dia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi hari ini terlihat kedatangan Ibu Putri Chandrawati ini sudah datang ke PN Jakarta Selatan didampingi oleh pihak kejaksaan. Dari gambar kita bisa melihat bahwa Ibu Putri datang seorang diri. Kita tentunya masih menunggu para tersangka lainnya, yaitu Ferdi Sambo dan lain-lain. Nah, ini kita lihat pengamanan di luar begitu ketat. Aparat kepolisian masih juga menanti kedatangan tersangka lainnya. Ya, dan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Benar, dan dikabarkan sidang ini mulai pukul 10 pagi waktunya bagian barat. Di antara lain tersangka lain ini yang hadir pagi hari ini ada Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Mahruf. Baik, dan Togi dan juga pemirsa, saat lagi kita juga akan mendengar nih bagaimana laporan dari luar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita sudah terhubung dengan reporter Lisa Oktaviani. Selamat pagi Lisa. Selamat pagi Lisa. Ya Lisa, apakah bisa mendengarkan suara kami? Selamat pagi Lisa. Selamat pagi Togi, Angel, dan juga pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini membatasi jumlah pengunjung yang akan mengikuti persidangan Ferdi Sambo dan juga tiga terdakwa lainnya yang akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi ini. Dan dari pihak Humas PN Jaksel sendiri juga mengatakan pembatasan jumlah pengunjung ini dikarenakan agar suasana ataupun proses persidangan berjalan dengan lancar. Dan untuk suasana arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah ada dari petugas jajaran Polres Metro Jakarta Selatan dan juga pihak Polda Metro Jaya yang
berjaga di depan gedung PN Jaksel. Namun hingga saat ini suasana ataupun arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar dan juga kondusif. Dan dari pihak petugas Polres Metro Jakarta Selatan dan juga pihak Polda Metro Jaya juga mengatakan akan mengadakan ataupun melaksanakan arus rekayasa lalu lintas jika dari pihak massa ataupun pengunjung sudah mulai ramai. Dan hingga saat ini juga beberapa petugas juga telah ditempatkan tepatnya di persimpangan Trakindo hingga persimpangan Sajam arah ke Kemang. Namun tak hanya itu juga, Angel dan juga Togi, di depan PN Jaksel juga sudah ada 2 karangan bunga, salah satunya dari fans Barada Eliezer yang ditujukan kepada hakim dan juga jaksa agar kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini agar dituntaskan secara hukum secara cepat. Dan juga terdapat dua pos pengamanan dari Polres Metro Jakarta Selatan di halaman depan PN Jaksel. Nantinya baik dari petugas ataupun dari pengunjung ataupun tamu juga tidak diperkenankan untuk parkir ataupun kendaraan mereka di halaman tersebut, dikarenakan agar tidak terjadi penumpukan ataupun ramai di depan gedung PN Jaksel. Kembali ke studio, Angel dan juga Togi. Ya Lisa, tadi kita melihat bahwa di dalam tadi sudah datang salah satu tersangka yaitu Putri Chandrawati. Apakah Anda mengetahui juga ada informasi mengenai beberapa tersangka lainnya seperti Ferdi Sambo dan lainnya kapan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Baik, bisa ini dia situasi terkini di PN Jakarta Selatan pagi hari ini terkait dengan sidang kasus Ferdi Sambo dan CS. Dan sekali lagi dikabarkan pagi hari ini pukul 10 pagi waktu bagian Barat, sidang digelar terbuka dan dapat Anda saksikan secara langsung. Dan dikabarkan ini tadi pagi juga sudah kita terlihat ya, ada Ibu Putri Chandrawati sudah datang ke PN Jakarta Selatan. Tadi juga kita mendengar informasi dari Lisa, sejumlah rangkaian arus lalu lintas pun juga sudah dipersiapkan. Pengamanan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun juga sudah dipersiapkan begitu ketat oleh aparat. Nah, sekarang kita melihat baru saja datang kendaraan tahanan Dari Kejaksaan. Kita akan melihat siapakah yang turun dari dalam kendaraan tahanan ini. Ya, terlihat juga keamanan yang sangat ketat ya di PN Jakarta Selatan. Ini terlihat Ricky Rizal tiba pagi hari ini. Kemudian Kuat Maruf juga menyusul dari belakang. Keduanya benar-benar diawasi ketat, didampingi pihak kejaksaan dan juga aparat dari kepolisian. Mereka semua pakai baju putih ya. Kemudian ada baju tahanan kejaksaan. Dan kami masih menunggu keberadaan atau kedatangan dari Ferdi Sambo juga ya. Dan sekarang mereka sudah masuk ke ruangan yang sudah dipersiapkan oleh pihak kejaksaan. Mungkin ruang tunggu sambil menanti waktu dimulainya persidangan perdana di PN Jaksel ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan dikabarkan juga ini ada Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, ini Bapak Juyamto. Ini mengatakan bahwa PN Jakarta Selatan ini akan disidangkan di ruangan Umar Seno Aji. Ini ada ruangan sidang utama di PN Jakarta Selatan dan berkapasitas 30 orang. Dan untuk persidangan perdana ini, tersangka yang dihadirkan adalah sebanyak 4 orang ya. Putri Chandrawati, Ferdi Sambo, Kuat Maruf, dan Barada Ricky. Sementara untuk Barada Eliezer, Richard Eliezer ini akan dijadwalkan pada hari Selasa besok.
Dan untuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akan menerapkan juga pembatasan pengunjung, Enjo dan pemirsa, mengingat kapasitas ruangan utamanya mencukupi 30 hingga 50 orang saja ya. Betul. Dan sekali lagi pemirsa pun di rumah atau dimanapun ini bisa menyaksikan secara live streaming ya. Betul sekali. Jadi kita bisa pantau keadaan pengadilan atau enggak mungkin untuk proses dari awal hingga terakhir nanti. Untuk tim hakim yang hari ini akan bertugas di persidangan perdana, ini adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santosa, Morgan Simanjuntak, dan Alimin Ribut Sujono sebagai hakim anggotanya. Ya, kami bisa lihat di layar kaca Anda, ini terlihat di PN Jakarta Selatan puluhan pihak kepolisian atau anggota kepolisian akan menjaga ketat sidang perdana Verdi Sambo CS. Dan sidang perdana ini khusus membahas mengenai dugaan kejahatan yang dilakukan Verdi Sambo CS terhadap kematian dari Barada Joshua ya. Ini berbeda dengan obstruction of justice, itu akan ada persidangan lainnya yang melibatkan sejumlah anggota kepolisian. Dan terlihat juga tadi sebelumnya kita lihat arus lalu lintas ya Angel di depan PN Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Ampera. Ini sudah terlihat padat. Nah, mungkin pemirsa mungkin ada rencana ke daerah Ampera, silakan untuk memilih jalur alternatif karena sepertinya untuk sidang perdana Verdi Sambo CS ini akan ada peralihan arus lalu lintas nantinya. Ya, terlihat juga sekarang ini di ruang sidang nantinya akan bersiap-siap. Karena sidang baru akan dimulai 1,5 jam lagi, kurang lebih tentu kita harapkan akan dimulai tepat waktu ya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di PN Jakarta Selatan. Ya, sekarang kita menyaksikan ini situasi di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Terlihat masih sepi, mungkin untuk bersiap-siap untuk ke arah Ampera, PN Jakarta Selatan nantinya. Dan dikabarkan pun juga nantinya Verdi Sambo ini akan dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Baik. Dan untuk agenda persidangan perdana pada hari ini, nanti kita akan mendengar bacaan dakwaan dari jaksa begitu. Dan tentunya nanti akan berangka ya. Dan Sambo CS ini informasinya pemirsa ini didakwa pelanggaran pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan juga pasal 340 ini mengatur pidana terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Dan kasus ini dilatar belakangi oleh pengakuan dari putri ini yang menyebut telah dilecehkan oleh Joshua saat berada di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022. Dan kabarnya keesokan harinya di rumah pribadi dan rumah dinas di Jakarta, Sambo merencanakan tindakan merampas nyawa Joshua. Dan selain itu Sambo disebut ini turut mengatur skenario untuk menutupi kejahatan tersebut. Dan skenario ini melibatkan sejumlah anggota Polri lain yang telah disidang dan disanksi kode etik. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada 8 Juli lalu, sudah 3 bulan berlalu, tentu kita harapkan semakin hari akan ada titik terang dari kasus yang menewaskan Brigadir Joshua Huta Barat. Ini kita lihat di dalam dari awak media dan juga beberapa dari pihak kerabat mungkin ataupun keluarga juga ini ya terlihat menanti persidangan ini dimulai pada pukul 10.
Dan sekali lagi untuk ruang persidangan ini akan ada pembatasannya untuk 30 hingga 50 orang diperbolehkan untuk menyaksikan secara langsung di pengadilan. Ya, terlihat di layar kaca Anda ini ada beberapa vehicle atau mobil yang sudah keluar di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Sepertinya ini ada sebuah konvoi. Ini kita masih menunggu siapa di dalam mobil tersebut ya. Karena kita juga masih menunggu satu lagi ya. Satu lagi yaitu Ferdy Sambo untuk datang ke PN Jakarta Selatan. Ini terlihat Kapolres Jakarta Selatan ini memantau situasi dan juga keamanan di PN Jakarta Selatan. Ya, kita berharap sidang pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar juga ya, Angel ya. Betul sekali. Nampaknya mereka akan ke ruang tunggu yang sudah ada di pengadilan negeri, di mana ada 3 tersangka lainnya yang sudah tiba sebelumnya. Putri Cendrawati pertama, kemudian ada Brigadir Riki. Kemudian Kuat Maruf yang sudah datang sebelumnya. Ya, untuk Baradae sendiri dikabarkan sidangnya terpisah, Angel ya, ini keesok harinya ya. Nampaknya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sudah dipertimbangkan dari pihak majelis hakim mungkin atau dari pihak kejaksaan, supaya tidak ada pengaruh-pengaruh mungkin ya terhadap persidangan nanti, dan juga pengaruh terhadap hasil keterangan atau pada investigasi saat, betul, hasil keterangan ataupun investigasi dalam persidangan. Namun tentunya kita harapkan antara persidangan hari ini dan persidangan besok mengenai kasus ini dapat memberikan keadilan tentunya bagi keluarga Brigadir Joshua Huta Barat. Ya, kita masih belum tahu juga berapa lama ini sidangnya, mungkin bisa panjang juga ya. Nah, kita berharap pun juga ke depannya ini para saksi pun juga jujur ini dengan dengan informasi yang mereka punya. Betul, tentunya kita tidak berharap adanya perubahan-perubahan, baik itu keterangan, perubahan saksi yang malah mengarah pada ketidakbenaran. Ya, kemarin pun juga sempat baca di media sosial bahwa ada keterangan atau mungkin ada mungkin bukti baru. Nah, kita berharap pun untuk para hakim ini pun juga harus terbuka dan jujur juga, dan jangan terpengaruh oleh siapapun ya, karena di Indonesia ini minta pengadilan juga. Dan dikabarkan pun juga di sidang kali ini dipimpin oleh 3 hakim dari PN Jakarta Selatan, yakni Wahyu Iman Santosa, Morgan Simanjuntak, dan Alimin Ribut Sujono. Ini Wahyu sebagai ketua, Morgan dan Alimin sebagai anggota majelis hakim. Tentunya ini menjadi momen yang mendebarkan, yang juga dinanti-nanti pihak keluarga, tentu saja keluarga dari Brigadir Joshua Huta Barat, karena sudah 3 bulan menanti. 3 bulan proses ini dari yang semula hendak ditutupi, sampai sekarang bisa diawasi secara transparan oleh masyarakat. Dan saat ini kita lihat masih menanti dari aparat terus melakukan pengamanan, pihak awak media juga senantiasa mengawal di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini. Dan sekarang kita masih menunggu kedatangan dari Ferdy Sambo. Tadi sudah terlihat juga ya, ada konvoi dari Makobrimob Depok, Jawa Barat. Kalau memang benar itu adalah Ferdy Sambo di dalam mobil tersebut atau bus tersebut. Dan pakar hukum, ini kabarnya ini sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iriawan, ini katanya menyebut potensi hukuman yang bisa dijatuhkan untuk Ferdy Sambo. Itu ada 3 potensi hukuman, Angel. Itu mengacu pada pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pembunuhan berencana. Tentu juga kita harapkan keadaan atau kondisi psikis dari para tersangka ini
baik begitu ya, sehingga bisa memberikan keterangan-keterangan yang benar di hadapan majelis hakim. Karena beberapa hari yang lalu juga kita mendengar kabar bahwa kondisi psikis dari Ibu Putri Chandrawati ini kurang baik, sempat turun ya. Begitu. Tapi jadi tadi kita terlihat beliau ini keadaan baik. Betul. Jadi kita harapkan sekali dalam kondisi baik saat menghadapi majelis hakim nanti. Yang menjadi pertanyaan publik itu, Angel pun juga ini ya, terkait dengan kalau tersangka lain ini kan sudah dibuka maskernya. Sampai saat ini pun juga saya belum lihat muka dari Putri Sambo ya, Angel ya. Putri Chandrawati ini ya. Mungkin juga jadi pertanyaan kenapa begitu ya, belum. Ya mungkin beliau ini juga ya, mungkin takut masih dengan jaga kesehatan, dengan COVID juga masih ini ya, masih ada ya. Betul. Dan sekali lagi ini ada situasi arus lalu lintas juga di depan PN Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Ampera. Ini mungkin untuk para pemirsa untuk menghindari area tersebut, karena yang pasti ada pengalihan arus lalu lintas, ada penjagaan ketat oleh pihak kepolisian atau Dirlantas terkait dengan sidang perdana Ferdi Sambo CS. Iya, untuk arus lalu lintas di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini juga dilakukan skema arus lalu lintas ya, di mana dari Jalan Pejaten menuju Jalan Ampera Raya dibelokkan ke kanan melalui pertigaan Madrasah ke Jalan Madrasah. Kemudian arus lalu lintas dari arah Jalan Madrasah mengarah ke Jalan Ampera ini dibelokkan ke kiri di pertigaan Madrasah ke Jalan Pejaten. Lalu juga dari Jalan TB Simatupang arah timur yang mengarah Jalan Ampera Raya diluruskan ke arah Ragunan. Lalu dari arah Jalan Cilandak Kakao yang mengarah Jalan Ampera Raya dibelokkan ke kanan ke arah Ragunan. Lalu dari Jalan TB Simatupang arah selatan mengarah Jalan Ampera Raya diluruskan ke arah Fatmawati. Ini tentunya harus menjadi perhatian juga bagi masyarakat yang mungkin akan melintasi jalan tersebut supaya tidak terjebak kepadatan arus lalu lintas, meskipun saat ini kita lihat di layar kaca bahwa arus lalu lintas tampak cukup ramai, namun tidak terlihat adanya kepadatan yang berarti. Ya, misalnya ini adalah iring-iringan dari awak media MNC Media. Ini dari arah Makobrimob Depok, Jawa Barat menuju PN Jakarta Selatan di Ampera, Jakarta Selatan. Ini adalah iring-iringan untuk mengawali Ferdi Sambo. Dan inilah adalah ruang sidang di PN Jakarta Selatan. Dikabarkan pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, sidang ini akan mulai dengan terdakwa 4 orang, yaitu ada RR, Putri Chandrawati, ada Kuat Ma'ruf, dan juga Ferdi Sambo untuk hari ini ya. Tentunya hari ini adalah agendanya pembacaan dakwaan kepada 4 terdakwa dan nampaknya Togi untuk 3 hari ke depan ini dimulai hari Senin kita akan sibuk dengan kasus ini karena selain hari ini adalah persidangan perdana dari keempat terdakwa, untuk besok kita akan menghadapi persidangan dari Barada Richard Eliezer. Kemudian untuk di hari Rabu juga akan ada persidangan obstruction of justice yang mana melibatkan sejumlah tersangka seperti Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Tentunya kita mengharapkan keterbukaan dari sejumlah persidangan ini supaya masyarakat juga bisa melihat dengan jelas dan kebenaran benar-benar terungkap dalam persidangan kali ini. Ya, sepertinya pun juga sidang ini mungkin ini panjang kayak kasus dulu ya, kasus sidang Jessica ya dulu ya. Ada itu panjang sekali. Tapi nantinya sidang ini tentunya bisa disaksikan oleh masyarakat, tidak perlu harus ke PN Jaksel, tapi juga bisa melihat melalui MNC Breaking News ataupun link live streaming lainnya. Benar sekali. Sama seperti kita, para tamu yang datang di ruang
salah satu ruang di PN Jakarta Selatan kini tengah menanti dimulainya sidang perdana dari keempat terdakwa kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat hari ini. Kurang lebih 1 jam mendatang. Ya, bisa hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menggelar sidang perdana Ferdi Sambo CS, dan sejak muncul di bulan Juli, kasus ini begitu menyita perhatian publik. Untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Bapak Khairul Murimam Setiabudi, Kaprodi Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Khairul, gimana kabarnya pagi hari ini Pak Khairul? Selamat pagi, Mbak Anggi. Alhamdulillah baik. Baik, ya, ada Togi dan Angel di sini ya. Mas Togi dan Angel, Mbak Angel ya. Pak Khairul, hari ini kan sidang perdana Sambo CS terkait juga masalah atau kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Nah, bagaimana tanggapan Pak Khairul mengenai sidang perdana hari ini, Pak? Iya, sidang perdana hari ini saya kira ini akan cukup menarik gitu ya, karena ini yang dinanti-nanti oleh masyarakat ya luas. Bagaimana nanti pertarungan di dalam sidang itu dan bagaimana pihak tersangka untuk bisa memberikan klarifikasi sehingga dalam sidang ini bisa diputar balik bahwa ancaman yang mungkin akan diberikan kepada jaksa itu atau penuntut umum itu bisa saja kemudian menjadi pertarungan di dalam konteks sidang ini, dan kemungkinan pihak tersangka juga akan memberikan istilahnya itu pembelaan yang cukup beralasan sehingga tuntutan-tuntutan itu mungkin bisa dipatahkan misalnya. Ini menarik kalau menurut saya. Nah, ini kita akan tunggu. Ini menjadi bagian penting di dalam konteks sidang yang mudah-mudahan ini diharapkan sesuai dengan keinginan masyarakat atau khalayak umum. Oke, ya. Pak Khairul, kita lihat hari ini bahwa agenda sidang ini menghadirkan 4 terdakwa dari 5 terdakwa. Sementara Baradae ini besok baru akan dilaksanakan begitu sidangnya. Bagaimana menurut Pak Khairul, mengapa ini alasan dibalik dipisahnya persidangan dengan kasus yang sama dari 4 terdakwa, sementara terdakwa dari Baradae ini dipisah begitu harinya? Ya, ini menarik memang. Menarik kenapa Barada harus dipisah gitu. Ya. Karena memang kemarin sudah dinyatakan bahwa Barada ini akan menjadi saksi mahkota gitu ya. Supaya terjadi proses kenetralan dan kejujuran, tidak kemudian menjadi sebuah tekanan-tekanan, maka sidang ini di-split gitu ya. Sidang ini di-split. Dan saya kira ini akan menjadi sesuatu yang sifatnya itu menarik, karena memang ada istilahnya itu kepentingan dari saksi mahkota itu, dan memang dalam konteks penyertaan itu maka berkas perkara ini dipisah, di-splitting gitu. Nah, sehingga keringanan-keringanan yang mungkin dimiliki oleh saksi mahkota ini akan menjadi sebuah bagian penting di dalam konteks mengungkap
tindak pidana yang memang saat ini dilakukan oleh Pak Ferdi Sambo CS. Ya, tadi Pak Hairul menyatakan ada kepentingan. Kira-kira kepentingan apa ya ini menurut Pak Hairul sendiri? Karena mereka yang dipisahkan ya. Kepentingannya adalah mengungkap sebuah kejujuran gitu. Mengungkap sebuah kejujuran, makanya kemudian dianggap bahwa Baradae ini adalah menjadi saksi mahkota. Saksi kunci ya? Iya, saksi kunci, saksi mahkota yang memang diletakkan oleh pengadilan sebagai justice collaborator ya. Sehingga betul-betul bahwa kejujuran Brigadir E ini memang Barada ini memang diharapkan betul-betul bisa terbuka, sehingga jelas bahwa betul-betul siapa yang memang katakanlah pelaku utama, dalang utama di dalam konteks sidang ini, di dalam konteks tindak pidana ini, sehingga itu akan terang dan jelas. Gitu. Tapi apakah ada faktor intimidasi juga dari Ferdi Sambo CS ini? Saya kira karena kemarin kejadiannya itu adalah bersama, itu pasti ada intimidasi. Lah, oleh karena itu, spitsing berkas perkara ini menjadi sebuah bagian penting sehingga intimidasi itu tidak sampai menggoyahkan kejujuran dari Baradae ini. Gitu. Ya, dari sendiri Baradae sendiri gimana nih menurut Pak Hairul nih? Apakah dia tetap akan berpegang teguh untuk kesaksiannya nanti atau mungkin bisa goyang juga? Ya, saya punya keyakinan karena saksi mahkota ini juga di dalam konteks perlindungan ya, di dalam konteks perlindungan, maka saya yakin bahwa Baradae ini juga akan mengungkap sejelas-jelasnya sesuai dengan apa yang dia ketahui, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia lihat serta yang dia lakukan. Saya punya keyakinan itu. Untuk biasanya Pak Hairul emang sering kali terjadi seperti ini, pemisahan antara saksi mahkota dengan saksi-saksi lainnya, atau bagaimana menurut pengamatan Pak Hairul? Ya, sebenarnya dalam konteks saksi mahkota ini memang sudah beberapa kali pernah dilakukan dalam rangka untuk mencari kemurnian kasus-kasus terkait dengan persoalan tindak pidana yang melibatkan banyak orang gitu ya, melibatkan banyak orang gitu. Sehingga memang ini meskipun istilahnya itu secara sah tidak diatur di dalam konteks KUHP itu, maka ini bisa dilakukan dalam konteks yang namanya saksi kunci ini karena mendasarkan diri pada beberapa pengalaman yang menyebut tentang saksi kunci yang memang itu bisa menjadi alat untuk mengungkap terangnya persoalan terkait dengan persoalan tindak pidana, terutama di dalam konteks tindak pidana pembunuhan ini. Ya, apa bukti-buktinya mungkin kurang kuat juga, Pak Hairul? Jadinya mereka harus dipisahkan ini. Iya, pemisahan ini sesungguhnya lebih ditekankan pada konteks kemurnian ya, saksi, sehingga di situ dia tidak goyah. Gitu. Ya, gitu ya. Karena memang ini menjadi sebuah kepentingan juga pengadilan untuk mengungkap secara jelas sesungguhnya siapa otak dan dalang tidak dibalik pembunuhan. Itu. Iya, gitu. Untuk gambaran persidangan nanti ini Pak Hairul, apakah kemungkinan dari salah satu agenda sidang mendatang begitu bisa tidak ada kondisi di mana mereka akan dikonfrontasi begitu? Saya kira beberapa kali kalau kita mengikuti persidangan ada juga event-event atau tahap-tahap yang kemudian nanti akan terkonfrontasikan gitu, dikonfrontasi gitu. Nah, disitulah
baru kita akan bisa melihat ketika dikonfrontasi ini saksi tersangka lain itu apakah memang dia akan katakanlah memberikan sebuah keterangan-keterangan yang sesuai dia yakini atau justru ada perubahan-perubahan. Lah disitulah yang barangkali kita bisa melihat. Ya, ini Pak Khairul, ini jelang sidang hari ini kemarin pun juga ada pernyataan dari Sambo yang mengatakan tidak memerintahkan penembakan tapi menghajar Yosua. Ya. Ini bagaimana pengaruhnya nih untuk sidang hari ini? Ya, ini menarik memang gitu. Nah, disinilah kenapa kepentingannya kemudian ada pemisahan, ada splitsing ya di dalam perkara ini, dengan harapan bahwa supaya memang kejujuran yang akan diungkapkan oleh Barada ini itu betul-betul murni gitu, tidak ada bawah tekanan-tekanan gitu. Bayangkan sekarang, padahal mau sidang saja, ini sudah ini ada semacam strategi-strategi baru yang diluncurkan sehingga itu dianggap nantinya akan bisa mempengaruhi mempengaruhi pendapat yang sudah diberikan kepada Baradae supaya dia bergoyah, supaya goyah, sehingga dari memerintah membunuh itu menjadi bergeser hanya menghajar. Jadi Pak Khairul menilai bahwa ini adalah strategi baru dari tim kuasa hukumnya Sambo begitu ya, untuk mengganggu sisi psikologis, psikis dari Baradae seperti itu. Betul. Makanya kenapa kemudian akhirnya harus di-splitsing, karena dikhawatirkan ini yang terjadi. Ada semacam tekanan-tekanan psikologis, apakah itu bentuk kalimat, bentuk kemudian katakanlah pemocokan secara psikologis. Nah ini kan dikhawatirkan sehingga ada perubahan. Nah disinilah yang kemudian pengadilan juga punya kepentingan di situ, sehingga kalau ini sampai bergeser, maka kemudian tuntutannya pun juga akan mengalami perubahan-perubahan kan gitu. Bahkan ancamannya pun juga akan mengalami perubahan-perubahan kan gitu. Ya, dari tim mungkin Baradae sendiri, mungkin dari kuasa hukumnya punya, apakah mereka juga sudah siap dengan mungkin ada perubahan-perubahan dari Verdi Sambo ini, pernyataan dari Verdi Sambo? Ya, saya kira tim penguasa untuk Baradae sudah memikirkan dan sudah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika ada serangan-serangan yang memang berasal dari Verdi Sambo CS. Saya yakin itu, karena ini betul-betul ini menjadi sebuah pertaruhan persidangan di dalam konteks tidak pidana ini, karena menyangkut nyawa orang gitu. Nah ini yang mungkin akan menjadi sebuah kunci yang nanti ini akan dikeluarkan ketika sidang ini memang harus dipisah, di-splitsing gitu. Oke, Pak Khairul, melihat majelis hakim yang akan bertugas pada kasus ini, bagaimana Pak Khairul melihat profil dari mereka, Pak? Ya, kalau kita cermati profil yang nanti akan bertugas, ini sebenarnya adalah cukup profesional ya, cukup profesional. Nah, nanti akan kita lihat para hakim atau para beliau-beliau yang akan menyidangkan itu sejauh mana katakanlah bisa memberikan sebuah kontribusi yang betul-betul jujur, yang betul-betul baik, yang betul-betul transparan, sehingga memang betul-betul bahwa di dalam konteks persidangan ini akan berjalan dengan baik dan transparan, serta hasilnya juga sesuai dengan yang memang diharapkan banyak pihak. Ya, bisa dibilang para hakim ini bisa dipercaya ya untuk kasus Verdi Sambo ini, Pak ya? Betul, saya meyakini, karena apalagi kemudian didasarkan juga pada konteks alat bukti yang kemudian yang disampaikan oleh polisi kepada kejaksaan, dan itu sudah diterima, sehingga itu akan menjadi sebuah alat yang memang akan dijadikan sebagai perhelatan di dalam konteks persidangan ini dengan cukup baik dan cukup matang. Berarti ini artinya kinerja para hakim yang bertugas pada persidangan ini dipertaruhkan ya Pak, melihat ini begitu menjadi perhatian publik begitu kasus ini. Betul, ini akan menjadi sebuah pertaruhan ya, pertaruhan dari para hakim.
karena memang ini adalah menarik perhatian publik dan cukup lama sudah ya. Cukup lama publik itu ingin melihat endingnya dan ending itu sesuai dengan harapan masyarakat gitu. Sesuai dengan harapan masyarakat. Tapi dari mungkin kita tahu ya Pak, Ferdy Sambo ini orangnya memang ini ya berbintang 2, cukup dengan bisa mengintimidasi mungkin bawahannya atau nggak suruhan. Apakah mungkin juga bisa juga mengintimidasi para hakim ini juga mungkin? Atau tidak? Kalau kita berbicara kemungkinan-kemungkinan, saya kira tersangka pun juga punya kepentingan ya, juga punya kepentingan, sehingga para tersangka ini harapannya adalah tuntutannya juga tidak optimal kan begitu. Berkurang lah ya. Berkurang paling tidak kan begitu. Nah, saya kira kalau kita bicara kemungkinan mungkin itu bisa dilakukan kan gitu. Namun ini tadi karena ini menjadi sebuah case celebrate ya, artinya perhatian publik yang sangat cukup kuat gitu, maka kita justru akan melihat nanti ujian sosialnya ini di sini nih para hakim dan bagaimana para pembela, para jasa penuntut di dalam konteks memberikan sebuah tuntutannya dan pembelaannya, serta bagaimana hakim itu untuk memimpin jalannya sidang, sehingga ini akan menjadi sebuah sesuatu yang sangat-sangat krusial dan sangat-sangat betul-betul diharapkan sesuai dengan harapan-harapan secara umum masyarakat. Ya, ini untuk tuntutan nih Pak, ini kalau kita baca ini Sambo dan kawan-kawan ini melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 junto dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 340 ini mengatur pidana terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati. Dan katanya diancam penjara 20 tahun. Apakah ini sudah cocok dengan mereka ini? Kalau kita lihat dari sisi konteks perilaku dan kemudian penerapan pasal, memang ini sudah layak gitu ya. 340 subsidiar 338 Jo 5556 KUHP ini gitu. Dan memang di situ ada memang gradasinya gitu ya. Jadi pertama adalah tuntutannya bisa hukuman mati atau bisa seumur hidup atau minimal 20 tahun gitu. Ini ya. Nah, saya yakin bahwa tim kuasa untuk Ferdy Sambo itu akan mencoba untuk melihat dari sisi gradasi yang paling rendah, yang paling bawah gitu, ya gitu. Maksimal katakanlah 20 tahun misalnya begitu. Sehingga ada hukuman mati maupun seumur hidup di situ. Karena resiko hukuman mati dan hukuman seumur hidup ini resikonya sangat berat bagi tersangka memang itu. Ya, di situ. Nah, saya yakin upaya-upaya sampai masuk ke gradasi yang paling ringan yaitu maksimal 20 tahun itu pasti akan dilakukan oleh tim kuasa dari Ferdy Sambo CS. Pak Hairul, ada informasi juga dari persidangan hari ini, Komisi Yudisial juga turut mengawasi ketatnya jalannya sidang kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat di Meja Hijau ini. Bagaimana menurut pendapat dari Pak Hairul dengan kehadiran KY ini, Pak? Ya, memang inilah yang menjadi peran KY itu ya. Setiap ada semacam persidangan dalam konteks kasus apapun, memang itu sudah menjadi kewajiban KY untuk memberikan sebuah pengawasan di situ, ya gitu. Bagaimana jalannya sidang, terus kemudian bagaimana kemudian putusan itu dihasilkan, itu memang jadi bahan pengawasan dari KY itu. Nah ini sejalan dengan nuansa katakanlah demokrasi yang ada di Indonesia, maka peran KY ini juga menjadi penting ketika ada kasus-kasus yang memang ini, apalagi kasus ini menjadi sebuah perhatian publik yang sangat-sangat luas. Jadi memang sepatutnya dan sewajarnya KY harus mengawal itu dengan ketat. Jadi pekerjaan mereka hanya mengawal ya Pak ya, tidak bisa mungkin merubah keputusan nanti atau mengawal saja. Ya, artinya KY ini kan sebagai pengawasan ya gitu. Sehingga memang pekerjaannya adalah sebatas dalam konteks pengawasan di situ. Nah, disitulah
nanti akan kemudian bisa diperoleh bagaimana perilaku para hakim yang memimpin sidang dan sebagainya, dan bagaimana argumentatif yang dibangun oleh hakim di dalam konteks membuat sebuah keputusan. Nah, ini memang wilayahnya Komisi Yudisial untuk mengawasi itu. Apakah memang itu sesuai dengan alat bukti dan tuntutan dan klausul-klausul pasal yang dituntutkan, atau justru ada hal lain yang dianggap itu di luar dari konteks yang sudah dituduhkan atau konteks yang sudah ditetapkan. Oke, Pak Hairul, kita akan break sebentar, jangan kemana-mana, dan kita akan lanjutkan lagi dialog kita. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Breaking News.